Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari Prodi Sistem Informasi pada kelas Data Warehouse atau Online Transaction Process di kelas 602. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi apa saja sih yang sudah saya pelajari selama mengikuti kelas ini. Kurang lebih selama 15 sesi telah berlalu. Di sini saya tidak akan membahas keseluruhan materi yang telah saya pelajari. Saya memilih topik yang di situ saya sangat senang sekali dan tertarik untuk mendalami lebih dalam lagi, yaitu saya akan membahas fokus terkait model prediktif klasifikasi. Oke, jadi apa sih model klasifikasi itu dan gunanya sih apa dan gimana sih cara buatnya? Oke, sebelum kita membahas terkait model tersebut, klasifikasi, saya akan membahas sedikit terkait bagian machine learning, karena memang model klasifikasi ini merupakan salah satu bagian dari machine learning ya. Jadi machine learning itu mempunyai 3 cabang, yaitu yang pertama ada supervised learning, yaitu bagian machine ketika melakukan belajar dari sebuah data dan mempunyai output atau target tertentu. Kemudian ada bagian unsupervised learning, ini adalah algoritma yang dibuat dengan tanpa target. Dan yang berikutnya adalah reinforcement learning. Nah, klasifikasi itu masuk bagian yang mana? Nah, model klasifikasi ini masuk ke bagian supervised learning, karena memang dia mempunyai output berupa kelas-kelas tertentu. Nah, dari supervised learning itu terbagi lagi ke dalam 2 kelas, yaitu ada regresi dan klasifikasi. Regresi ini merupakan bagian ketika si machine learning mentargetkan sebuah bilangan atau angka, sedangkan klasifikasi itu target outputnya merupakan sebuah kelas atau kelas-kelas tertentu ya. Jadi klasifikasi itu adalah suatu bagian dari supervised learning ya, tentunya yang bertujuan itu untuk memprediksi label kelas ya, yang mana mereka itu ada beberapa, misalnya kita ingin membedakan email yang spam atau yang tidak spam. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan model klasifikasi. Atau contoh lain, kita bisa membedakan antara sebuah penyakit ini tuh orang itu sedang sakit atau sedang sehat-sehat saja. Nanti bisa digunakan model klasifikasi. Atau kita ingin memprediksi employment churn, karyawan itu akan resign atau churn atau tidak. Nah, jadi tentunya ketika kita ingin membangun sebuah model, kita membutuhkan data terkait output dari yang ingin kita hasilkan. Misalnya, seumpama kita ingin memprediksi apakah sebuah email itu spam atau tidak, maka kita harus mempersiapkan datanya. Data yang email yang spam itu seperti apa sih? Data yang email yang spam itu seperti apa? Sehingga si mesin ini bisa belajar dari data tersebut sehingga menghasilkan output yang akurat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, model klasifikasi ini mempunyai beberapa algoritma yang bisa kita gunakan, seperti misalnya ada Key Nearest Neighbor atau KNN ya. Ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasikan berdasarkan jarak terdekat dari titik si data ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan decision tree, random forest ataupun SVM ya, sehingga masih banyak lagi kan algoritma lainnya. Cuma ini merupakan algoritma yang paling umum yang sering kita gunakan untuk mengklasifikasikan suatu kelas, karena ya ini merupakan yang paling sering digunakan yang algoritma ini, karena memang fungsinya itu sangat jelas sekali. Jadi setelah kita setelah memilih algoritma mana yang ingin kita pakai, nanti kemudian kita punya data, kemudian kita sesuaikan, kita bersihkan data tersebut sehingga siap untuk kita gunakan untuk membangun sebuah model. Nah, sebelum membangun sebuah model itu kita harus menentukan terlebih dahulu algoritma mana sih yang paling sesuai sekiranya yang akan menghasilkan akurasi yang paling tinggi untuk data tersebut.
Ya, itu bisa berdasarkan tipe data yang kita gunakan ya, karena pastinya akan berbeda-beda. Jadi setelah kita tentukan, baru nanti kita akan melakukan yang namanya model definition, atau kita bangun kita suruh si algoritma ini untuk belajar dengan data kita. Barulah nanti si algoritma itu akan mempelajari data yang kita miliki sehingga bisa menghasilkan output. Nah, sebelum kita mendeploy model kita ini, tentunya kita perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu, karena belum tentu si model itu sudah bisa berjalan dengan baik, sudah bisa menghasilkan akurasi yang baik ya. Dengan apa? Ada beberapa model evaluasi yang bisa kita gunakan, seperti kalau di klasifikasi itu ada recall, ada precision, atau juga kita bisa menggunakan F1 score sesuai dengan kecocokan apa sih yang kita tentukan. Semuanya juga mempunyai fungsi masing-masing ya. Seperti kalau F1 score itu dia lebih menyeimbangkan antara recall dan precision. Kalau recall itu dia lebih memprioritaskan false negatifnya daripada false positif. Kalau recall sebaliknya dari precision. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya, seperti itu. Barulah nanti setelah evaluasi, sekiranya kita sudah mendapatkan hasil yang akurat, setelah kita lihat nih seberapa akurat sih model ini, kan yang berdasarkan model evaluasi tadi ya, entah itu recall, precision, ataupun F1 score. Baru nanti setelah kita mendapatkan angkanya, kita bisa lihat, oh kalau sudah baik, maka bisa kita gunakan tahap selanjutnya, itu deployment. Atau kalau memang sekiranya masih kurang nih, akurasinya perlu kita tingkatkan lagi, maka kita bisa lakukan mungkin datanya kita tambah, ataupun algoritmanya kita perbaiki lagi bagian-bagian yang perlu ditambahkan ya, sehingga bisa meningkatkan kinerja si model. Baru setelah kalau memang sudah baik, kita bisa gunakan model tersebut. Adapun penggunaannya ini bisa kita gunakan di berbagai aspek ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin mengklasifikasikan apakah itu kucing, ataukah itu tikus, nah ataukah itu tumor atau tidak tumor, ataukah itu penyakit jantung atau bukan penyakit jantung. Nah, seperti itu. Itulah gunanya model klasifikasi, untuk memprediksi sebuah kelas, sebuah data, dia itu masuk ke kategori kelas yang mana gitu, berdasarkan data yang kita miliki. Adapun tools yang bisa kita gunakan, mungkin ya kita bisa menggunakan RapidMiner atau bahasa R atau Python, atau juga kita bisa menggunakan auto machine learning juga bisa, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Mungkin itu sih apa yang telah saya pelajari selama sesi ini. Correct me if I'm wrong. So maybe that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.